Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu teman-teman. Alhamdulillah, pagi ini dikasih pagi yang cerah tanpa mendung. Dan pertama kalinya motor ini keluar hari Sabtu. Karena untuk apa? Untuk servis doang. Ya, tipis-tipis ya. So ya, hari ini gue akan servis di FSS Yamaha, apa namanya, flagship shop di Cempaka Putih. Soalnya dapat jadwal pagi nih, cuma tadi di rumah ada urusan dulu, jadi kita baru bisa jalan jam 8.34. Jadwalnya sih jam 8 sih gue sampai. Ya semoga masih bisa tetap cepat dan kembali pulang, karena di rumah tugas banyak menanti. So ikutin terus di jalan ini. Nggak tahu deh sepi atau rame atau gimana di jalan ini. Menurut saya sih sepi ya, hari Sabtu. Kalau teman-teman Sabtu pagi biasa pada kemana nih? Sapnori ya. Kalau gua mau nyuci, mau keluar tuh mikirin rumah dulu, udah beres atau belum? Rumah udah beres belum? Kalau rumah udah beres baru tenang keluar. Wah, alhamdulillah sepi, udaranya seger. Ya nggak seger-seger banget sih Jakarta ya. Mungkin kapan gitu bisa kita ke puncak ya. Aduh, kita servis dulu aja lah, nggak usah ke puncak. Yang penting hari Sabtu bisa keluar menikmati jalanan Sabtu pagi. Jadi gue kan bahas sedikit ya tentang motor nih pagi ini. Motor gue tuh udah 6 bulanan, dan dari Januari pertengahan lah sampai sekarang, kurang lebih ya 6 bulan ya. Ada kendala nggak bang? Aman, alhamdulillah. Shocknya gimana bang? Keras nggak? Malah keempukan menurut gua. Jadi gua harus setting shock breaker itu yang di paling high atau yang paling keras di postur tubuh gue yang di 100 kiloan ini plus dan apa namanya, dan boncengan itu bisa di 170-an ya. Nah itu jadi menurut gua settingan yang paling pas itu di yang paling keras shock breaker belakangnya. Keras banget nggak? Enggak, aman menurut gua ya. Cuman nggak tahu kalau buat kalian teman-teman yang berat badannya nggak segua. Tapi enaknya kalau kita mentok itu jadinya nggak bumpy. Terus dulu awal-awal sebelum gue setting tuh belokan ngeri banget cuy, bannya goyal-goyal. Masalahnya karena itu terlalu soft shock breaker belakangnya. Makanya banyak teman-teman juga yang ganti ke aftermarket, yang dimana aftermarket itu pasti lebih keras daripada shock original bawaan pabrik. Betul bisa disetting, tapi pasti lebih keras infonya. Gue juga belum pernah sih. Ya semoga nanti ada rezeki bisa nyobain ya. Dan apa lagi ya? Ya karena ini motor juga cukup gede, tinggi, di bawah harian itu awal-awal sih canggung ya. Bukan canggung, lebih ke pelabakan gitulah, ngontrol motornya dari tenaganya yang pertama, terus dimensinya, nyelip-nyelipnya. Tapi lama-kelamaan sih oke aja.
gue butuh adaptasi ya sebulan 2 bulan lah, karena sebelumnya gue pakainya kan motor legend. Jadi sebelumnya motor gue tuh ini Astrea, keren kan. Terus bini udah sana ganti motor, alhamdulillah. Kalau udah di ACC tuh wah, alhamdulillah ada rezekinya, semuanya lancar langsung. Terus kita berangkat, nggak nanggung punya X-Max. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada. Terus kalau bang, setelah pemakaian nih, gua waktu servis pertama itu udah ngerasa ada yang aneh di bagian stang ini. Jadi kayak nggak center, bener. Dan ternyata di grup juga di Facebook itu banyak yang bilang stangnya kok nggak center ya bang. Terus ada yang sampai bannya itu habis sebelah doang. Ada yang bilang badannya nggak rigid, bisa tergantung yang bawa. Terus ada juga yang bilang coba pasang performance damper, itu lebih badan lebih lebih kaku nanti dia. Ya udah akhirnya kalau gue sih alhamdulillah kalau sampai ban habis sebelah itu enggak ya, cuman stang itu bener pas gue coba lagi ngerekam gini nih, terus gue screenshot kan, ya screenshotnya kayak gini, terasa sih stangnya itu yang kiri itu terlalu ke dalam, dan tangan gue nyaman ini, bedain tangan gue yang kanan itu jari jempolnya enak-enak aja di dalam sini, tapi kalau yang kiri kalau mau sama gini atau nggak tahu feel doang atau gimana ya, cuman rasanya kayak enak begini aja, kayak lebih ini tuh lebih masuk. Kalau gue begini tuh, nah tangan gue kira ini lebih turun. Terus waktu servis pertama gue udah bilang tuh, gue coba pakai, gue rasa udah mendingan kan. Pas gue coba foto tuh yang tadi gue tunjukin, itu tuh posisi setelah setelah servis pertama tuh masih cuy. Ternyata ntar coba gue bilang lagi deh, semoga bisa di solve. Kalau kagak ya pusing juga. Takutnya kan kalau pemakaian bikin bengkok itu kan nggak mungkin, ini kan keras juga sih. Tapi nggak ada masalah kalau gue lepas tangan, nggak goyang, nggak aman. Nanti biar bengkel aja lah yang cek, kita terima informasi reportnya aja dari dia. Wih macet tuh di sini ternyata pagi-pagi ya. Gue kira hari Sabtu nggak bakal macet lah sini. Tahu gitu kita lojat itu aja, mana Romangun aman. Dan apa lagi ya, sisanya aman sih overall ya. Gue bannya juga enak, dipakai kering dipakai basah. Gue belum pernah ganti, gue masih bawaan pabrik. Ini kita review sedikit ya, belajar review nih gue motor gue sendiri, karena baru kali ini gue nge-review motor gue sendiri. Cuman yang pasti langsung gue ganti setelah motor nyampe itu ada windshield. Itu salah satu parts yang bikin gue kelabakan banget pakai ini motor. Padahal enak ya, biar angin gak nabrak kita kan. Terus yang kedua adalah spion tuh juga bikin bingung nyalip karena udah badan gede kan, stangnya gede. Ya alhasil gue harus mengorbankan spion originalnya. Gue ganti pakai ini, gue beli second Rizoma yang sirkuit ya, di grup ada yang jual, alhamdulillah dapat murah. Ya second ya pasti di bawah harga baru ya. Dan ya langsung gue pasang, dan surprisingly asik.
si spion kecil ini tuh view-nya tuh jauh. Temen gue setelah nyobain juga ngomong, dari depan spionnya kayak kecil banget. Pas gue coba ngeliat ke belakang, view-nya jauh juga ya. Memang lebih sempit visibilitasnya, cuma untuk melihat bagian belakang sampai samping gitu bisa dia, dan nggak geter. Nah itu yang gue suka di Zoma, itu luar biasa barangnya. Di luar gue nggak tahu ya ini spion ori atau enggak, tapi gue percaya ini ori sih. Tergantung kepercayaan teman-teman aja. Ya, so gitulah, bukan keluh kesah ya, lebih ke pengalaman ya, experience pakai X-Max buat harian ngantor. Ini gue pakai full day harian motor gue, enak banget menurut gue sih. Storage-nya luas, nggak bingung buat nyalip-nyalipnya, narik juga enak. Udah merah. Jadi ya kita nikmatin aja motor ini. Udah merah. Siapa yang ngelaksonin gua? Oh itu, bukan gua yang dikelaksonin. Ke kiri itu langsung bos. Dari sini ya mungkin 10 menit lagi lah kita sampai bengkel ya. Gue pengen pasang performance damper sebenarnya, cuma kemarin pas gue nanya ke spare partnya di itu, dia nggak ready. Wih mantap abangku, nggak ready. Gue nggak tahu lagi susah atau gimana ya, tapi di online sih ada. Semua ya gitulah. Lumayan soalnya harganya, gue takut juga ya. Si performance damper tuh ada di 3 jutaan. 3 jutaanan ya. Terus apalagi tuh, gue pengen sih ganti shock breaker ya, lebih buat kenyamanan sama stabilitasnya di motor. Karena memang ya selain shock breaker, satu lagi ini stabilizer stang. Asli ini motor enteng banget stangnya. Kalau gak jago-jago banget ngendalin motor, uset dah ngeri, kagak ada berat-beratnya. Motor gede kagak ada berat-beratnya, enteng banget. Guys, aduh ini enak banget jalan setiap hari lewat sini. Cuman hati-hati ya tetap ya di jalan ya, nggak boleh arogan, tetap menghargai pengendara lain. Waduh, kenapa tuh truknya AC patah? Oh bukan, bannya jeblok. Ternyata masih banyak juga yang beraktivitas di jalan pagi ini di hari Sabtu jam 9 kurang 15. Luar biasa emang Jakarta ya. Semangat pejuang-pejuangku. Sama saya juga kalau Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya beginilah. Kalian bisa view juga video-video gue kalau berangkat kantor tuh Senin sampai Jumat tuh. Ya nggak setiap hari sih ya. Kenapa tiap hari juga? Lumayan bro. Kita harus bisa mengira-ngira waktunya. Lagi kalau buru-buru udah gak bisa baca.
So pada dasarnya kalau pada yang banyak yang bilang X-Max itu penyakitan, enggak juga, tergantung ya pandangan masing-masing teman-teman. Memang ada yang perlu diperhatikan lebih utamanya pada bagian kelistrikan ya. Ini mana tuh katanya akinya tuh gampang low drop karena remote-nya nggak dimatiin. Betul, itu pengaruh sih memang. Jadi gue juga setelah tahu itu, setiap gue taruh rumah, gue parkir, remote kalau misalnya jarak antara gue parkir dan gue taruh kunci motornya itu dekat, let's say ya cuma 1 meter, 2 meter, 1 meter lah. Nah itu yang menurut gua itu yang bikin baterainya drop, karena si motor nih ngedetek terus nih kuncinya, karena udah keyless kan. Kalau nggak lu stop itu pemancarnya, dia bakal terus nyari. Nah, kalau mau tahu cara matiinnya ya banyak udah ngasih tahu sih, tinggal lu pencet aja si si logo Yamaha-nya di remote-nya sampai kedip sekali warna merah tik. Nah itu artinya lu udah disconnected, dan motor lu pencet dari situ juga nggak bakal bisa. Dan apalagi kalian yang udah modif perlampuan ya, pengen sih gua modif perlampuan, cuman kayaknya kalau menurut gua untuk modif perlampuan itu nanti better lu pasang si ini ya weekend itu loh. Weekend tuh apa sih, kayak stabilize kelistrikan gitu ya. Kayaknya gue harus pasang itu dulu sih, baru nanti gue pasang perlampuan, pasang klakson gede gitu, biar si baterai akinya tetap awet menurut gua. Karena lumayan juga kalau lu harus ganti aki kan, daripada lu ganti aki dengan lu beli aksesoris, ya enggak. Wah, kita udah mau sampai lampu merah viral. Bisa nggak ya kita dapat paling depan? Ya udah hijau. Nggak mungkin dari belakang banyak bus sama truk. Ini biasa banyak pada tarik-tarikan di sini nih motor Honda. Tuh lihat tuh, luar biasa. Soalnya ini jalan emang plong gede banget sih, asik buat narik-narik. Telat gini ya. Oke, kita sebentar lagi sampai di Yamaha Flexi Store. Cempaka Putih. Nanti kalau misalnya gue bisa bikin video motor-motor apa aja yang ada di sana, mungkin sekalian gue bikin aja kali ya, tipis-tipis. Tapi yang pasti gue mau sarapan dulu sampai sana. Lapar. Maaf. Padahal kalau dari Senin sampai Jumat sarapan tuh kayak nomor 2 gitu loh, kalau sempat aja lah. Kalau Sabtu Minggu tuh harus jalani hari dengan sarapan, semangat nyuci. Semangat nyuci, beres-beres rumah ya. Aduh, ya begitulah. Tapi yang penting semuanya tuh kita jalani dengan ikhlas, enjoy, ya nggak sih? Wih, taksinya kenapa itu? Oh, nggak di tengah jalan sih.
Oh ya, mungkin dia punya jalan. Ada aja dah. Oke, di sini kita belok kiri kalau mau ke Yamaha Flashing Stop. Ini posisi di Transmart ya. Kita ambil kiri. Macet karena dia mau ngikut lampu merah. Kita ambil kiri karena kita mau belok kiri. Ya, kenapa ini? Oh, ternyata bukan macet. Mau ya nyangkut. aduh bapak kan bisa dikira-kira ya. Nyangkut ternyata deh guys. Dan kita tinggal lurus aja. Nanti flashing stopnya ada di sebelah kiri. Ya bagian ini kita nyantai aja lah ya, menikmati jalanan. Nggak usah terlalu ngoyo. Mana ya? Oke, kita sudah sampai di Yamaha. Silakan. Kok silakan sih? Sampai ketemu lagi di next video. Nanti gua akan bahas juga apa namanya, setelah servis apakah problem stang gua bisa diperbaiki. And see you guys. Stop recording.